Hai, apa kabar semuanya saudara? Kita masih masuk dalam sebuah rangkaian serial khotbah Mengapa Allah mengasihi kita. 2 hari kemarin kita membahas mengenai Allah dan sifatnya dan arti kasihnya dari berbagai macam sudut info atau kisah yang kita baca di Alkitab. Dan kemarin kita membahas mengenai 2 poin kenapa Allah mengasihi kita. Dan hari kita akan menyelesaikan 2 poin terakhir dan kita akan terus masuk ke dalam kasih menurut pandangan Alkitab. Namun terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Roh Kudus tuntun kami, bahkan berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang memberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk kepada bagian yang poin yang ketiga dan keempat, mengapa Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kenapa Allah mengasihi kita? Yang ketiga, karena supaya kita dapat mengenal Dia. Mengenal di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, yang artinya mengetahui dengan pasti, yang artinya ada sebuah kedekatan, yang artinya ada sebuah pengenalan, pemahaman tentang siapa Tuhan secara pribadi. Kita bukan hanya mengenal rupa, bukan hanya mengenal nama, tapi kita nggak tahu pribadinya, kita nggak kenal sifatnya. Ada begitu banyak orang yang cuma tahu mukanya, tahu namanya, tapi nggak tahu jati diri sebenarnya. Ditanya dia tinggal di mana, apa kerjanya, atau bahkan dia orang apa sih, nggak tahu. Tapi Tuhan mau saudara mengenal anaknya, Yesus Kristus. Saudara bukan hanya mengenal namanya, tapi saudara juga dapat mengenal pribadinya. Bahkan saudara bukan hanya mengaku sebagai orang Kristen, tapi saudara menjadi pengikutnya. Benar-benar sesuatu yang saudara alami sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh sebuah persekutuan kaum muda, satu gereja yang cukup besar dan lama, saudara. Ada ratusan orang yang hadir dan itu jam 10-11 malam. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Dia bilang begini, "Kak, kenapa ya nabi-nabi itu di Alkitab kok mereka bisa setia ikut Tuhan ya? Kan mereka tuh ada masalah, disebut Daud, dia sebut Ayub, dia sebut Nuh. Kok mereka percaya ya sama Tuhan ya? Kok mereka bisa tahu harus ambil jalan yang kiri atau yang kanan? Kok mereka bisa tetap tenang di tengah badai?" Terus saya bilang sama dia, jawabannya adalah mengenal Tuhan secara intim. Maksudnya gimana? Saya juga kenal Tuhan, Kak. Nah, saya bilang sama dia, kenapa Nabi bisa tenang di tengah badai? Karena dia tahu siapa Tuhan itu. Kenapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak di atas Bukit Moria? Sudah baca ayatnya, karena Abraham tahu Allah dapat membangkitkan orang mati. Abraham bukan hanya kenal Allah, tapi Abraham tahu pribadi dan karakternya Allah. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bahkan disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Kenapa? Karena Abraham tahu betul siapa Tuhan itu. Kenapa Daud bisa bertemu dengan Goliat dan pede banget? Goliat menggoda dia, menghina dia, tapi Daud bilang, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Karena Daud tahu siapa Tuhan. Bahkan dalam pengejaran demi pengejaran, Daud terus mendeklarasikan siapa Tuhan itu. Kenapa Nuh bisa membangun bahtera dengan setia? Beberapa orang bilang pada masa itu belum turun hujan. Beberapa orang mungkin menertawakan, tapi Nuh dengan setia. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Kenapa Daniel bisa masuk ke gua singa dengan tenang? Kenapa Daniel ketika pengumuman raja dikeluarkan gak boleh menyembah siapapun, justru Daniel dengar itu, dia balik ke rumahnya, dia nyembah Allah. Karena Daniel tahu Allah yang disembah
adalah Allah yang pasti menolongnya. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego bisa bilang, kalaupun Tuhan gak tolong, aku gak akan menyembah. Karena pengenalan akan Tuhan adalah kunci dari kuasa dan mukjizat. Filipi 3 ayat yang ke-10 kata Rasul Paulus, dia ngomong demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus bilang dia nggak minta yang lain. Dia nggak minta duri dalam dagingnya dicabut. Dia nggak minta hidup yang lebih mudah. Bahkan dia nggak minta supaya hukuman pancung yang akan dia terima dibatalkan. Tapi dia meminta mengenal kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan. Makanya Daud bilang satu hal yang telah kupinta, itu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati segala kebaikannya. Sudahkah kita mengenal Dia secara pribadi? Kalau belum kita mengenal Dia secara pribadi, mari minta Tuhan membukakan hatinya, dan biar hatimu juga dibukakan oleh Tuhan. Mengenal Allah berarti tidak hanya melihat perbuatan-perbuatannya, tetapi juga memahami jalan-jalannya. Ada seorang datang ke sebuah sirkus yang besar. Satu kota penuhi sirkus itu. Dan mulailah sebuah lomba yang paling kita dinantikan oleh satu kota itu. Bahwa seorang melewati tali. Dan satu stadion bertepuk tangan karena dia bisa melewati tali tanpa berpegangan dengan apapun juga. Dan atraksi itu berkata, bisa nggak saya tutup mata tanpa pegangan apapun lewatin tali itu? Bisa, bisa. Dia tutup mata, semua orang deg-degan dan sampai di ujung semua tepuk tangan. Bisa nggak saya naik sepeda tanpa berpegangan lewatin tali itu? Bisa, bisa, bisa. Dan dia lewatin dengan sepeda tali yang satu itu sampai di ujung semua tepuk tangan. Dan yang terakhir dia bilang, oke, kalau gitu penutup. Bisa nggak saya nyeberangin tali itu? Nggak pegangan dengan sepeda, tutup mata, dan hanya dengan tutup mata, nggak pegangan stang, saya melewati tali ini. Semua bilang bisa, bisa. Oke, kalau gitu siapa yang mau saya bonceng? Dan gak ada satupun yang mau. Di tengah-tengah kisah itu, mungkin saudara pernah dengar kisah ini, ada seorang anak kecil yang bilang, saya mau, saya mau, saya mau. Dan anak kecil itu naik dan mulailah atraksi yang menakutkan. Jalan, jalan, jalan. Namanya atraksi pura-pura jatuh tapi nggak jatuh. Sampai di ujung semua tepuk tangan. Wah, hebat, hebat. Dan setelah selesai, banyak pengunjung yang mendekati anak kecil tersebut dan berkata, kamu tuh berani banget ya. Pemberani kamu. Kenapa kamu berani? Jawabannya pasti tahu. Dia bilang gini, saya berani karena yang megang sepeda itu papa saya. Anak kecil itu know for sure bahwa papanya nggak akan celakain dia. Supaya kita dapat mengenal Dia. Yang keempat, mengapa Tuhan mengasihi kita? Supaya kita hidup. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hidup dalam bahasa Yunaninya adalah zoe, yang artinya adalah hidupnya Tuhan. Dalam Yesus ada hidup. Yesus telah mati dan bangkit supaya kita hidup, supaya kita menang atas masalah, supaya kita masuk surga, supaya kita tinggal bersama dengan Dia, berjalan di dalam terang, berjalan dalam kasih Bapa di surga. Yohanes 4 yang ke-10 mengatakan, pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, dan hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sepanjang 3-4 hari ini kita mendengar bahwa mengapa Allah mengasihi kita. Karena Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Mengapa Allah mengasihi kita? Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan. Dia nggak mau anaknya tinggal dalam kegelapan. Dia mau saudara menjadi terang dan menerangi orang lain. Dikasihi oleh Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama kita manusia. Supaya kita dapat mengenal Dia. Pengenalan terbaik yang sudah bisa miliki adalah mengenal Tuhan. Hidupmu gak akan masuk akal
selama engkau nggak kenal siapa Tuhan. Semakin saudara kenal Tuhan, semakin saudara tahu siapa diri saudara. Sama seperti kalau saya pengen tahu siapa diri saya lihat orang tua saya. Dari mana asal saya, dan bagaimana, dari mana muka saya bisa mirip, karakter mana yang bisa mirip. Karena orang tua saya adalah saya. Yang keempat, supaya kita hidup. Ada orang hidup, tapi sesungguhnya mati. Tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita hidup sekalipun di tengah keadaan yang menakutkan. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi semua orang yang dengar firman ini juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.